Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aheng, kembali lagi bersama saya Fajar Sidik sebagai host di podcast Aheng tentunya. Kali ini saya akan membawakan sebuah pengalaman seru bersama teman saya, Bung Rijal. Dan tentunya pengalaman seru ini merupakan cerita mistis. Oke, baik. Tanpa berlama-lama mari kita lanjut ke narasumber kita kali ini. Ya, boleh perkenalkan dulu Bung Rijal. Halo semuanya, nama saya Ahmad Rizal Firdaus, asal saya dari Rancakalong. Oke, asal dari Rancakalong ya. Ya tentunya saya juga sudah mendengar sih Rancakalong itu memang terkenal dengan hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Memang Kang Fajar, di Rancakalong memang sudah terkenal sih. Oke. Ya, tahu sendiri Ya lah. seperti itulah ya. Ya oke. Ya kesibukan akhir-akhir ini lagi ngapain Bung Rijal? Ya biasa, kesibukan kali ini mungkin ke kampus ya. Oh, organisasi juga. mahasiswa ya. Ya mahasiswa. Kalau boleh tahu mahasiswa dengan program studi apa nih? Saya ada di program studi Diksatrasia. Oh, Diksatrasia. Ya, pendidikan bahasa dan sastra ya. Ya. Sastra. Yang tentunya mungkin sudah mengetahui lah ya, kalau sastra itu kan identik dengan cerita-cerita ya, mungkin bisa ini ya menceritakan pengalamannya yang horor itu di podcast Aheng kali ini. Apakah mau mulai dulu dari sekarang? Boleh mungkin ya Kang Fajar. Dari asal muasalnya dulu ya Kang Fajar. Dari asal muasal. Jadi saya itu sebenarnya saya emang orang Rancakalong, tapi terkena teror bukan di Rancakalong. Waduh, bukan Kang Fajar, bukan di Rancakalong, melainkan di daerah lain. Di mana nih? Bolehkah di-spill di sini atau inisial saja mungkin? Inisial Paris lah. Paris? Ya, Paris. Oh, Paris. Tahu. Ya betul Paris. Ya, di situ. Jadi awalnya itu saya itu waktu tahun 2017 kalau tidak salah, tahun 2017 itu masih MTS. Ya, pulang dari sekolah. Nah, pulang sekolah itu saya, ya maaf ya ini mungkin agak kurang senonoh, tapi kencing lah sembarangan. Gitu. Karena jalan dari sekolah sampai ke pondok itu kan lumayan jauh dan juga melewati hutan. Jadi saya, singkat cerita, saya kencing lah di situ ya, di hutan itu. Tidak lama dari situ saya terkena teror karena pas saya kencing di situ juga ada yang teriak, Kang. Teriak? Ya, ada yang teriak. Bentar. Di hutan ada yang teriak? Iya, di hutan. Saya kira warga kan. Ya. Jadi tidak, warga lah itu mah. Saya kira. Pas pulang udah di pondok, malam-malam jam setengah 12 atau jam 12 lah. Udah larut gitu. Tapi saya belum tidur. Nah, pas itu tuh ada yang teriak lagi. Teriak lagi? Iya, mirip, Kang. Mirip. Sama yang di hutan tadi. Di hutan. Waduh, itu. Saya kan kaget lah. Ya, jelas. Tapi awalnya saya nggak nge sih, Kang. Awalnya itu nggak nge. Jadi ada yang teriak, saya bercanda ke teman. Orang ngapain sih jam segini teriak? Oke. Ada teman saya tuh, teriak. Mana ada orang hening gini? Iya. Saya inget lagi. Oh, mirip ya sama teriakan yang di hutan tadi. Buru-buru lah saya ke dalam, karena itu posisinya tujuan. Itu awalnya di situ, Kang, saya terkena teror itu. Awal teror itu? Iya, awalnya itu di situ. Nah, dari situ setiap saya mandi kayak ada yang diem di sini. Aduh. Ya, jadi saya kayak membokong orang gitu. Iya. Padahal nggak ada apa-apa. Coba saya coba siram gitu dan nggak basah, Kang. Oh iya, benar, nggak basah itu.
Iya kah? Iya, jadi punggung saya yang ngerasa ada sesuatu gitu. Nggak basah itu, Nggak basah. nggak. Padahal kan saya siram gitu kan pasti otomatis ngalir ke sini Iya, ya. betul. Pasti ngalir, Iya. tapi itu enggak kan. Waduh, Nggak basah sama sekali. terornya mulai terjadi nih. Ya, itu mulai di situ. Itu dan itu setiap saya mandi kayak gitu terus Kang. Setiap mandi. Iya, setiap mandi Selalu seperti itu. itu terus. Oke. Dan ada juga ini pas pagi-pagi itu. Pas pagi-pagi itu yalah biasa kan kalau orang-orang pemuda kayak kita kan suka nongkrong ya, Ya, atau enggak betul. ngopi lah gitu. Ngopi. Iya. Saya mau ngajak ngopi temen tadinya itu. Masuklah saya ke kobong teman itu. Kobongnya itu sekitar lebarnya itu 5 meter lah. Lebarnya itu ya 5 meter kobong per 5 ya? meter ya. 5 Kobong. meter persegi di kobong itu. Kobong. Ya di kobong. Oh, berarti pesantren ya? Iya di pesantren kan. Oh, Udah di pesantren itu. pesantren. Hmm. Oke, lanjut. Nah pas saya masuk, ada teman saya lagi tiduran. Hmm. Lagi tiduran tuh di kobong itu. Posisinya dia nggak pakai baju, cuman pakai kolor doang. Karena kan Ya. mungkin karena tidur ya, lagi tidur santai aja. Saya cobalah bangunin. Hei bro, bangun, kita ngopi. Biasa pagi-pagi. Ini ada gorengan kata saya gitu kan. Ya. Dia tuh ngejawab, tapi jawabnya itu kayak geram gitu kan. Geram. Iya. Nah kayak gitu. Wow. Kayak gitu ngejawabnya itu. Saya kira dia sakit kan ya. Ya. Saya kira dia sakit. Bangunin lagi lah. Lu kenapa? Sakit kah? Mau beliin apa? Tahu-tahu dia ngibasin tangan gini kan. Ngibasin tangan gitu. Saya mental kan. Wih, 3 meter mungkin. 3 meter. Iya. Wow. Gitu. Dia ngibasin tangan gitu. Padahal cuman gitu aja. Kena juga enggak kan. Dari situ kan saya panik ya. Iya, betul. Ini orang kok kuat banget kan. Mana ada orang bisa sekuat itu. Saya panik keluar lah. Pas keluar, plot twistnya ketemu Bang. Di luar itu sama orangnya. Orang yang tadi. Iya, yang tadi saya sangka lagi tidur di kobong itu, ya. Ada di luar kan. Di luar. Posisi pakai baju. Ya masih koloran tapi masih pakai baju gitu. Ya. Saya tanya, dari mana? Habis dari kamar mandi. Nah, terus itu yang di kobong siapa? Nah, di kobong. Gak ada siapa-siapa di kobong. Dicek lah kita berdua ya kan, penasaran. Siapa tahu orang lain. Pas dicek emang nggak ada siapa-siapa kan? Nggak ada siapa-siapa. Kosong gitu di kobong itu. Itu terus berlanjut kan? Terus berlanjut. Teror itu terus berlanjut. Dari awal saya tadi kencing sembarangan itu sih. Ini baru awal mungkin ya, Bung. Ya mungkin ini Cerita awal. ya, cerita awal juga sih. Belum sampai cerita inti. Waduh. Sahabat Aheng, dari awal saja terornya sudah mengerikan ya. Tadi dimulai dari mandi gak kebasahan, lalu ada terhempas 3 meter. Ya mungkin kita lanjut saja. Oke, mulai dilanjut. Oke, saya lanjut saja ya, Kang Fajar. Sebenarnya itu teror itu ada teror yang ecek-ecek juga ya kan. Saya bilang ecek-ecek saja ya, karena nggak menampakkan gitu. Kenapa saya bilang ecek-ecek itu nggak menampakkan, cuman seperti kayak itu teriakan tadi itu, terus kayak ketawa-ketawa doang gitu. Jadi wujudnya itu tidak ada. Nggak belum. ada wujudnya itu. Atau ngerasa ada yang ngebuntutin lah di belakang kayak gitu. Cuman kayak gitu doang. Nah, tapi pas di satu malam itu sebenarnya itu udah agak lama Kang. Udah agak lama dari kejadian yang Awal tadi. dihempas tadi itu. Yang dihempasin itu udah agak lama. Ya kebagian patrol tuh. Patrol. Ya malam minggu biasa piket. Ya, bagian patrol. Patrol lah di sekolah MA. Kebetulan sekolah MA itu masih dekat, jadi berdekatan sama pesantren. Nah, di sekolah MA itu. Nah, di sekolah MA itu ada kantin. Yang atasnya itu
beton gitu, coran ya, coran, jadi kan rata ya. Nah anak-anak biasa suka kalau ada yang patrol, kalau lagi patrol suka ada yang naik situ Kak. Naik ya, jadi ngopi-ngopinya itu di situ. Ngopi-ngopinya itu karena nggak terlalu tinggi juga, jadi bawahnya itu agak menjorok, jadi dari atas tuh bisa naik Kak. Nah saya kebagian patrol, disitulah dia tapi sambil ngejagain. Nggak lama kan gerbang itu tuh kantinnya itu deket banget sama gerbang, bersebelahan. Jadi ini gerbang lah di sini. Nah di sebelah sininya itu kantinnya. Nah, jadi berdekatan banget. Nah saya kan diam di atasnya, gerbang itu udah ditutup. Ada suara motor. Nah saya kira biasa kan ya, suara motor lah biasa. Tapi masuk ke dalam sekolah itu. Nggak buka pagar dulu, jadi langsung masuk, tembus gitu ya kayak gitu mungkin ya, soalnya itu nggak lihat saya, jadi udah masuk gitu, udah di dalam. Kita lihat lah siapa yang malam-malam kan ke MA. Pas saya lihat, kepala sekolah ada di MA nih, ngapain malam-malam gini. Dia turun dari motornya, masuklah ke kantor, karena kelihatannya dari atas kantin itu. Tapi masuk ke kantornya itu Kak, bukan kayak biasa buka pintu terus masuk, nyalain lampu, enggak Kak. Dia masuknya itu polos banget, nembus Kang itu. Kepala sekolah itu? Iya. Dia habis turun, nggak buka pintu atau langsung masuk aja, jadi nembus ke pintunya itu. Kaget lah. Ini halusinasi atau apa nih? Iya. Saya pastiin lagi motornya masih ada. Saya tungguin sampai dia mau pulang lagi. Ternyata bener, pulang juga tetap tembus dia. Tembus itu dari pintu itu tembus. Nyalain motornya lagi, pulang. Ternyata tembus juga itu gerbang itu. Nggak tahu kan, itu udah panik ya saya. Ya, karena takut juga. Ini apaan gitu? Kata saya kan, ini apa? Karena udah panik, saya mau turun. Pas mau turun ada yang ketawa lah. Tawa, iya. Gak tahu di mana itu. Ada yang ketawa, tapi kayak di atas. Di atas? Ya di atas kepala gitu. Ketawanya itu. Itu ketawanya seperti apa itu? Ketawa kuntilanak. Iya. Ketawain gitu. Ketawain iseng. Lalu itu yang tadi ngopi bagaimana tuh mendengar tertawaan kuntilanak itu? Langsung bubar kan? Bubar? Iya, itu saya turun juga, teman-teman ikut turun. Teman-teman itu ikut turun, langsung bubar semuanya. Teman-teman sahabat Aheng, lihat, mungkin gangguannya sampai sini. Bung Rijal ini membawakan kisah horor yang berdampak untuk dekor podcast ini mungkin ya. Apakah ini gangguan dari sosok yang diceritakan Bung Rijal tadi? Entah kita, karena emang masih ada lah biasa. Masih ada. Tapi nggak sesering zaman dulu. Tapi tetap masih ada. Ya sudah, kita tidak akan membenarkan dekor ini karena mungkin dia sosok yang tadi inginnya seperti ini mungkin ya kan. Oke sahabat Aheng, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Bung Rijal. Apakah masih punya cerita yang horor lagi Bung Rijal ini untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat semua? Oh tentu Kang Fajar, masih ada ya. Oke, masih ada. Boleh diceritakan Bung Rijal? Nah mungkin ini udah berselang berapa tahun dari sekarang cerita tadi ya. Cerita tadi ya, cerita tadi itu lah udah agak lama lah ya. Saya juga udah nggak terlalu mikirin gitu. Oke. Karena udah lama juga kan selangnya, dan di situ nggak ada kejadian horor yang menimpa saya juga. Tapi di suatu hari itu
saya lagi tidur nih Kang, suaranya. Nah, lagi tidur di kamar. Tiba-tiba depan pintu itu ada sosok hitam banget. Jadi dari atas sampai bawah itu hitam semuanya Kang. Full hitam gitu. Iya. Rambutnya itu panjang sampai ke dengkul. Ke dengkul lah ya. Tapi itu sosoknya tinggi, besar kah? Kalau tinggi besar enggak sih Kang. Enggak terlalu. Mungkin kisaran berapa ya? 180 lah, 180 cm. Rata-rata mungkin ya segitulah. Rata-rata orang biasa lah kayak gitu, rata-rata orang biasa. Cuman yang saya kaget itu matanya itu merah banget Kang. Tapi mukanya itu ketutupan sama rambutnya. Mukanya itu ketutupan sama rambut. Saya panik lah di situ ya Kang, gak bisa kemana-mana ya. Pintu kamar itu cuma satu yang dia berdiri gitu di situ Kang, cuma di situ. Pas berserang berapa lama ya saya melihat sambil takut ya, saya baca-baca aja lah ya yang tahu saya. Dia kayak apa ya, bukan ngilang sih tapi kayak menghindar atau kemana gitu. Saya keluar mau cari aman lah, nggak di kamar lagi gitu. Ternyata dia ngikutin di belakang. Iya, di belakang. Saya nengok gini, dia ngeliatin di pojok. Jadi kan rumah kamar saya itu kotak persegi. Terus di sini tuh pintunya. Nah di sini tuh pojok rumah di sini. Saya keluar, ngadep ke sana, nggak ngeliat ke belakang. Cuman kan hawanya kerasa ya kan kalau yang begituan. Iya. Kerasa banget panas. Pas saya nengok, ada. Itu ada Kang. Di belakang. Iya. Itu kira-kira posisinya ngelihat doang atau gini aja. Ini terus. Dengan sorot mata yang merah itu. Merah Menyala itu. Kabur lah saya keluar. Aduh, apa terornya masih ada nih sampai sekarang. Nah kan kemarin itu udah nggak ada. Saya kira gitu. Tapi ternyata alhamdulillahnya gitu ya Kang, sampai sekarang sih setelah kejadian itu nggak ada lagi. Dan semoga sekarang dilindungi lah ya Kang. Ya amin. Ya, Kang. Oke sahabat Aheng, tadi kita sudah mendengarkan cerita-cerita dari Bung Rijal yang tentunya cerita yang horor ya. Dimulai dari pesantrennya tadi diteror di Kobong, lalu diteror ketika piket malam, dan yang baru terjadi diteror di rumahnya sendiri. Nah, mungkin pesan yang dapat kita ambil dari cerita kali ini yaitu kita selaku makhluk ya, sesama makhluk harus menjaga sopan santun ketika berada dimanapun gitu, entah itu di hutan ataupun di kota sekalian gitu. Karena tadi juga Bung Rijal awal konflik terjadi itu karena ketika mungkin kencing di hutan ya Kang ya. Kencing di hutan lalu pindah ke rumahnya sendiri gitu. Berarti itu suatu yang menunjukkan bahwasanya menjaga etika sesama makhluk itu dimanapun gitu. Tidak selalu di hutan ataupun di kota saja, tapi harus dua-duanya itu sama gitu, menjaga. Nah, mungkin terima kasih Bung Rijal ya yang sudah menyempatkan waktu dan bercerita, membagi pengalamannya kepada kita semua. Ya. Semoga ya Bung Rijal sehat selalu dan mungkin teman-teman sahabat Aheng di sini dapat terinspirasi dari kisah Bung Rijal pada kali ini. Mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat? Mungkin dari saya terima kasih ya Kang Fajar telah mengundang saya ke Park TV dan khususnya di acara Aheng ini. Ya, saya sangat senang sekali bisa ikut partisipasi di acara ini. Dan mungkin ya rekan-rekan juga bisa ambil pelajaran dari cerita saya. Kita harus tetap menjaga sopan santun kapanpun dan dimanapun, karena kita tidak tahu
ada apa yang di keliling kita. Mungkin seperti itu, Kang. Betul, Bung Rijal. Baik, terima kasih Bung Rijal. Sahabat Aheng, cukup mungkin ya. Sekian saja podcast Aheng pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa tetap tunggu lagi episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.